Baik, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan berbincang dengan Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri. Selamat malam, Pak Ali Fikri. Ya, selamat malam Mas Indra. Ya, kami ingin memastikan saja benarkah yang digeledah KPK pada hari ini ya dari siang tadi adalah ruang gubernur, wakil gubernur, dan ruang Sekda Pemprov Jatim. Iya betul. Jadi tentu dalam rangka mengumpulkan alat bukti dari proses penyidikan yang sedang berlangsung, tim penyidik KPK hari ini melakukan penggeledahan di ruang gubernur, wakil gubernur, sekretariat daerah dan juga Bapeda, ya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur, gitu ya. Informasi yang kami peroleh dari teman-teman di lapangan, kegiatan ini sejauh ini masih berlangsung, gitu ya, Mas Indra. Sehingga tentu mengenai apa yang dicari dan hasilnya pasti kami nanti akan sampaikan setelah seluruh proses ini telah selesai dilakukan, begitu. Baik, ini juga untuk memastikan juga Pak Ali Fikri, apakah memang penggeledahan ini pasti terkait dengan kasus yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatwa? Ya, tentu penggeledahan ini kan kebutuhan proses penyidikan untuk mendapatkan alat bukti untuk melengkapi proses penyidikan yang sebelumnya dilakukan tangkap tangan. Itu kan bukti permulaan, ya, untuk menemukan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yang 4 orang sudah kami umumkan. Dari titik itu kan kemudian terus kami kembangkan dan strategi yang dilakukan, satu diantaranya dengan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti yang dibutuhkan, tentunya seperti itu. Ya, Pak Ali, apakah memang kemudian penggeledahan 3 ruang kerja, karena ini ada ruang kerja gubernur, ruang kerja wakil gubernur, kemudian ada ruang kerja dari Bapeda tadi ya yang disampaikan ya, Pak Ali Fikri, apakah ini adalah bentuk dari pengembangan yang arahnya mengarah kepada 3 ruang yang diperiksa tadi? Ya, prinsipnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK selalu kami kembangkan, ya, Mas Indra. Segala informasi dan data, baik itu data awal pada proses tindakan tangkap tangan beberapa waktu yang lalu, termasuk hasil dari penggeledahan hari ini, kemarin dan hari Senin, karena sejak Senin tim penyidik KPK kan maraton untuk terus melakukan penggeledahan di gedung DPRD, di rumah kediaman pihak yang terkait dengan tersangka ini, begitu ya, dan kemudian hari ini kan ruangan di pihak eksekutif, begitu. Ya, tentu nanti dari hasil proses penggeledahan yang kami lakukan ini akan dikonfirmasi kembali kepada para saksi yang kami panggil. Ya, harapannya tentu akan terus berkembang, ya, fakta-fakta dari proses penyidikan ini, sehingga kemudian perkara ini konstruksinya menjadi utuh dan lengkap, begitu. Ya, apakah memang alur dari soal ijon, kasus seperti ijon dana hibah ini memang kemudian bisa terkait dengan dalam hal ini eksekutifnya adalah gubernur, wakil gubernur, seperti itukah Pak Ali Fikri? Iya, karena kan konstruksi awal yang telah kami sampaikan kepada masyarakat beberapa waktu yang lalu pasca tangkap tangan, itu kan diantaranya adalah penggunaan dari dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020, 2021 sampai kemudian rencana ke depan di tahun 2023 dan 2024, begitu kan. Nah, sehingga tentu ini kan harus kami dalami lebih jauh fakta-faktanya. Nah, satu strateginya tadi itu untuk mendapatkan dokumen misalnya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan proses-proses penyidikan dari fakta-fakta awal yang kami dapatkan, tentu dilakukan upaya paksa penggeledahan yang dilakukan sejak Senin sampai malam hari ini, begitu. Jadi ini kurang lebih adalah pengembangan dari pernyataan atau interogasi terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang sudah ditangkap ini ya, penggeledahan terhadap 3 tempat ini. Ya, tentu ketika kemarin KPK melakukan tindakan tangkap tangan kan sudah dilakukan proses permintaan keterangan, begitu ya, Mas Indra.
pihak-pihak yang ditangkap 4 orang itu tentu kami cross check, kami lakukan pendalaman terkait dengan materi proses penyidikan ini. Nah, dari sanalah tentu kan banyak kemudian kami dapatkan informasi dan data yang terus kami kembangkan sampai hari ini gitu. Ya, Pak Ali, apakah kemungkinan setelah melakukan penggeledahan di ruang kerja, 3 ruang kerja tadi itu, apakah kemudian akan memanggil pejabat yang menempati ruang kerja tersebut untuk kemudian juga diperiksa, Pak? Iya, pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu menjadi kewenangan sepenuhnya dari tim penyidik KPK ya, sesuai dengan kebutuhan dari timeline nanti yang akan disusun oleh tim penyidik KPK. Tetapi prinsipnya tentu ketika penyidik melakukan penggeledahan di ruangan kerja misalnya ataupun di rumah kediaman begitu ya, itu kan ketika mendapatkan bukti-bukti yang nantinya akan disita sebagai barang bukti pasti akan dikonfirmasi begitu kan kepada penguasa dari barang yang ditemukan begitu, sehingga proses itu kan dilakukan dengan melakukan pemanggilan begitu. Baik, artinya apakah ada kemungkinan juga akan ada penggeledahan di kediaman dari Gubernur Jatim, Wakil Gubernur Jatim, dan Bapeda tadi? Iya, mengenai apakah tempat-tempat lain akan dilakukan penggeledahan, tentu kan kami tidak bisa sampaikan karena itu bagian dari proses strategi ya, Mas Indra, gitu ya. Tempat mana yang kemudian dilakukan upaya paksa berikutnya. Tetapi pada prinsipnya pengumpulan alat bukti itu bisa dilakukan dengan cara-cara antara lain penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku begitu. Baik, tapi sejauh ini artinya sampai malam ini paling tidak belum ada rencana pemanggilan terhadap Gubernur Jatim, Wakil Gubernur Jatim, dan dari Bapeda atau Sekda tadi ya? Iya, proses sampai malam hari ini kan masih dalam pengumpulan alat bukti begitu Mas Indra ya. Dari pengumpulan alat bukti itu kemudian kan proses berikutnya dilakukan analisis. Dari analisis itu nanti apakah dapat disimpulkan bahwa temuan dalam proses penggeledahan itu bisa dilakukan penyitaan sebagai barang bukti. Nah, ketika sudah menjadi barang bukti dalam proses penyitaan, langkah berikutnya akan dikonfirmasi kepada di mana barang itu kemudian ditemukan. Nah, satu di antara kemudian teknisnya kan melakukan pemanggilan begitu sebagai saksi tentunya begitu. Selain 3 tempat ini untuk pengembangan kasus yang terkait dengan Sahat Tua tersebut, sudah dilakukan beberapa penggeledahan, Pak, selain 3 tempat tadi? Selain 4 tempat ya tentunya hari ini ya tadi ya, dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretariat Daerah, dan Bapeda. Kemarin hari Senin tim juga melakukan penggeledahan di gedung DPRD ya, di ruang pimpinan DPRD, kemudian di ruang komisi, dan berikutnya di hari Selasa juga di ruang seluruh fraksi yang ada di gedung DPRD. Dari kemarin kan sudah dikumpulkan banyak dokumen dan barang bukti elektronik. Dari situ saya kira nanti akan terus dikembangkan oleh tim penyidik KPK. Baik, terima kasih Pak Ali Fikri, jurubicara KPK, atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Ali.